Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis kepada rezim zalim Indonesia untuk cabut cekal saya di Saudi Arabia. Duar, Rizik terjerat 2 kasus hukum, gagal pulang lagi. Rizik kabur ke Arab Saudi sejak April 2017 sampai hari ini sudah 6 kali Rizik dikabarkan akan pulang ke Indonesia, namun nyatanya Rizik selalu batal pulang. Lalu kemarin Rizik kembali mengumumkan kepulangannya. Rencananya akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Pernyataan itu dapat kita saksikan di channel YouTube FPI. Tim Laskar pun bersiap untuk menyambut, beragam jadwal sudah disiapkan, mulai dari menikahkan anaknya sampai acara-acara maulidan. Namun hari ini, video pengumuman tersebut tidak bisa diakses lagi di privat. Lalu Rizik membuat video baru yang berisi pengumuman pembatalan kepulangan. Yang ingin kita sampaikan pertama adalah bahwa permohonan bayan safar yang saya ajukan, bayan safar itu yaitu exit permit, izin keluar daripada Saudi Arabia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari 211 kemarin, pada saat di Jakarta ada aksi 211, sebagaimana telah diumumkan oleh putra saya tercinta Habib Muhammad Hanif Al-Attas, bahwa kami sudah mendapatkan putusan dari keimigrasian Saudi Arabia untuk bisa mendapatkan bayan safar. Akan tetapi kemarin siang pada saat tahap akhir kami datang ke keimigrasian di kota Jeddah, kami mendapatkan kenyataan ternyata akhirnya rencana bayan safar yang semula akan diberikan kepada saya dan keluarga dibatalkan. Jadi permohonan bayan safar itu yang semula diterima kemudian dibatalkan, sehingga kami sekeluarga tidak mendapatkan bayan safar. Alasannya karena sifat daripada bayan safar itu tidak menghapus overstay. Tidak menghapus overstay, sehingga kalau saya menggunakan bayan safar, maka dalam arsip saya di keimigrasian Saudi akan ada catatan buruk bahwa saya pernah melakukan kesalahan overstay. Walaupun saya dimaafkan, dimaklumi, kemudian diizinkan pulang, tapi catatan itu menjadi buruk. Karena itu pihak otoritas Saudi melihat saya tidak layak untuk mendapatkan bayan safar. Karena itu sekali lagi bayan safar tersebut dibatalkan dan kami sekeluarga tidak mendapatkan exit permit atau bayan safar atau izin keluar dari Saudi. Tapi ala kulli hal, kita diberikan satu solusi oleh pihak keimigrasian. Karena mereka tahu bahwa saya ini tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran. Solusi yang diberikan adalah bahwa kami sekeluarga tidak diberikan bayan safar, tapi diberikan tamdid ta'syirah, yaitu perpanjangan visa. Jadi visa saya yang sudah mati selama 2 tahun 5 bulan sudah mati, visa tersebut dihidupkan kembali dan berlaku sampai pertengahan bulan November 2020 ini, sehingga catatan overstay hilang sama sekali. Karena catatan overstay hilang, otomatis denda juga tidak ada. Pada intinya, Rizik menjelaskan bahwa bayan safar yang semula akan diberikan oleh pihak Arab Saudi rupanya batal diberikan. Bayan safar sendiri adalah istilah lain dari exit permit atau surat deportasi kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran imigrasi atau hukum. Tidak jelas kenapa bayan safar pada Rizik
batal diberikan oleh pihak imigrasi. Tapi jika membaca pernyataan Kedubes RI di Arab Saudi, Agus Maftuh sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Rizik tidak hanya menyandang label overstay, tapi juga 2 kasus hukum yang tidak bisa dibuka ke publik. Jadi, misal pun imigrasi memberikan surat bayan safar, Rizik tetap tak akan bisa pulang atau keluar dari Arab Saudi sebelum menyelesaikan 2 kasus hukum yang menyertainya. Sudah banyak kasus di mana WNI yang mendapat surat deportasi atau bayan safar gagal pulang karena ada kasus hukum yang belum selesai. Konfirmasi batalnya Rizik pulang ke Indonesia ini hampir pasti disebabkan 2 kasus hukum yang belum diselesaikannya, bahwa kemudian Rizik hanya mengaku batal mendapat surat deportasi, yaitu pernyataan sepihak saja, dan kita tentu akan lebih percaya pada pejabat yang paham soal keimigrasian. Sebenarnya jalan deportasi ini adalah jalan yang paling murah karena tak perlu membayar denda overstay sebesar 600 juta rupiah. Namun konsekuensi dari deportasi adalah catatan hitam di imigrasi, dan setahu saya yang bersangkutan akan dilarang masuk ke Arab Saudi selama beberapa tahun ke depan. Artinya Rizik akan terkena blacklist untuk alasan apapun seperti umroh dan haji. Nah, pertanyaannya, dengan 2 kasus hukum yang dilakukan Rizik selama berada di Arab Saudi, apakah masih ada kemungkinan Rizik bisa pulang? Jawabannya sederhananya tentu saja bisa, asalkan Rizik mau menjalani hukuman atau membayar denda sesuai peraturan kerajaan Arab Saudi. Selama Rizik belum bersedia menjalani hukuman atas 2 kasus hukum yang dilakukannya, baik itu di penjara maupun denda uang, maka selama itu pula Rizik tak akan bisa pulang ke Indonesia. Ini artinya Rizik sudah 7 kali batal pulang ke Indonesia dan selama 3 tahun 7 bulan berada di Arab Saudi. Hal ini terjadi bisa karena Rizik tak paham masalah hukum seperti TKI dan TKW pada umumnya yang berusaha mencari jalan tikus, mencari celah sistem untuk bisa pulang ke Indonesia. Atau bisa juga karena dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar denda-denda atas kasus hukum yang dilakukan Rizik. Jika membaca tweet dari Ferdinand Hutahian menanggapi rencana kepulangan Rizik, Ferdinand menyebut kalau Chaplin membawa sekoper uang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum Rizik. Chaplin sendiri adalah tokoh karakter yang selama ini diidentikan pada JK, mantan Wapres yang kebetulan memang sedang melakukan umroh. Sehingga ada kemungkinan lain dari kasus batal pulang ini, bisa juga karena tidak terjadi deal politik, tidak cocok harga dengan kapasitas Rizik yang sebenarnya tak terlalu berpengaruh. Pada akhirnya, Rizik dan pendukungnya harus paham bahwa Arab Saudi punya aturan sendiri, sehingga cara penyelesaiannya harus sesuai aturan Arab Saudi. Percuma Fadlizon, Fahri Hamzah, Prabowo, Tommy Soeharto ataupun JK datang menyambangi. Percuma juga punya uang yang banyak kalau pada akhirnya tak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan Rizik juga harus paham bahwa posisinya di Arab Saudi kini sama saja seperti TKI yang tak punya visa. Posisinya lemah sekali sehingga perlu pendampingan kedutaan dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Dan semua itu terserah Rizik, apakah benar-benar ingin pulang ke Indonesia atau menetap lebih lama di Arab demi menghindari kasus-kasus hukumnya di Indonesia. Satu kasus berat yang mustahil bisa dihindari dan dapat menghabisi citranya sebagai ulama adalah kasus chat mesumnya dengan Firza. Memang lebih baik tetap di Arab, namun masih dihargai pengikutnya, dipuja sebagai ulama daripada pulang ke Indonesia, tapi ditangkap karena kasus chat mesum dengan Firza. Bukti rekaman Firza juga sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana hubungan percintaan Rizik dan Firza sejauh ini. Terakhir, mungkin akan saya tutup begini. Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan menyadarinya terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa mencari solusi terbaiknya, bukan dengan demo, provokasi, ataupun orasi. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwo.com, ditulis Alifur Rahman.